saja kita masuk ke materi pembahasan, yaitu mengapa formulasi strategi pemasaran itu penting. Pertama, untuk mengarahkan sumber daya dengan efektif, strategi pemasaran membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, baik itu dalam hal waktu, uang, atau tenaga kerja. Dengan menggunakan strategi yang tepat, perusahaan dapat fokus pada upaya terbaik untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Lalu yang kedua ada menargetkan pasar yang tepat. Maksudnya itu melalui strategi pemasaran yang baik, ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen, sehingga produk atau layanan yang ditawarkan dapat lebih relevan dan menarik di pasar. Ketiga, ada membangun dan memperkuat merek. Membantu dalam membangun dan memperkuat citra merek perusahaan di mata konsumen dengan konsisten dalam pesan pemasaran dan nilai-nilai merek, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek, loyalitas pelanggan, dan persepsi positif di pasar. Lalu ada menghadapi tantangan kompetitif. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, formulasi strategi pemasaran yang baik memungkinkan perusahaan untuk menanggapi dengan cepat perubahan pasar dan tindakan pesaing. Yang terakhir ada mencapai keunggulan kompetitif. Dengan membedakan diri dari pesaing melalui inovasi produk, pelayanan pelanggan yang superior, atau strategi harga yang tepat, perusahaan dapat memenangkan pasar dan mempertahankan pangsa pasar yang stabil. Lalu di slide selanjutnya ada penjelasan analisis lingkungan pasar, yaitu ada dua. Yang pertama ada analisis lingkungan eksternal. Ialah mencakup berbagai pendekatan dan kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis. Analisis PESTEL membantu mengidentifikasi tren dan perubahan dalam lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja pemasaran. Yang kedua ada pengertian dari analisis lingkungan internal. Adalah proses evaluasi faktor-faktor dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai tujuan pemasaran. Faktor-faktor ini mencakup sumber daya, kapabilitas, dan proses internal yang menentukan kekuatan dan kelemahan dari sebuah organisasi. Selanjutnya ada pandangan para ahli dalam lingkungan eksternal dan internal. Menurut ahli dalam lingkungan eksternal, menurut Porter 1980, ialah memperkenalkan model Five Forces yang digunakan untuk menganalisis daya industri dan posisi kompetitif perusahaan. Faktor-faktor yang dianalisis mencakup ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan ancaman produk pengganti dan pesaing dalam industri. Yang kedua ada Day dan Schumacher 2005, menekankan pentingnya environmental scanning atau pemindahan lingkungan sebagai bagian dari strategi pemasaran, menunjukkan bahwa pemindah yang efektif dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman sebelum pesaing. Yang ketiga ada Nerver atau Slater 1990, menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki orientasi pasar yang kuat lebih mampu menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan perubahan lingkungan eksternal. Lalu ada dalam lingkungan internal, yaitu menurut ahli Barney 1991, memperkenalkan konsep keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui sumber daya perusahaan yang unik dan tidak mudah ditiru. Analisis lingkungan internal harus mencakup identifikasi dan evaluasi sumber daya dan kapabilitas yang memberikan keunggulan kompetitif. Menurut Warnell-Vogt 1984, memperkenalkan pendekatan berbasis sumber daya untuk memahami keunggulan kompetitif perusahaan. Analisis internal harus mencakup penilaian terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti teknologi, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir ada Day 1994, menyoroti kapabilitas pasar dalam organisasi yang didorong oleh pasar. Analisis internal fokus pada kapabilitas pasar seperti pengelolaan pelanggan, inovasi produk, dan efektivitas pemasaran. Selanjutnya ada penetapan tujuan pemasaran. Penetapan tujuan pemasaran merupakan langkah kunci dalam perumusan strategi pemasaran yang efektif. Tujuan pemasaran umum yaitu yang pertama ada meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness bertujuan untuk membuat konsumen lebih mengenal merek perusahaan dan produknya, sehingga meningkatkan potensi konversi dan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada meningkatkan penjualan, yang berfokus pada tujuan meningkatkan volume penjualan produk atau layanan tertentu dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu meningkatkan pangsa pasar atau market share. Tujuan ini melibatkan upaya untuk memperluas pangsa pasar perusahaan di segmen atau pasar tertentu. Yang keempat ada memperkenalkan produk baru, yaitu menetapkan tujuan untuk memperkenalkan produk baru ke pasar atau meningkatkan adopsi produk baru oleh konsumen. Selanjutnya ada pemeliharaan strategi pemasaran. Yang pertama ada pengembangan pasar.
berfokus pada meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau layanan kepada pasar baru atau segmen pasar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Yang kedua ada pengembangan produk, mengembangkan produk atau layanan baru serta meningkatkan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Yang ketiga ada diferensiasi produk. Menawarkan produk atau layanan yang unik serta memiliki fitur khusus untuk membedakan diri dari pesaing di pasar lainnya. Yang keempat ada pengembangan produk dan pasar. Kombinasi strategi untuk mengembangkan produk baru dan memasuki pasar baru secara bersamaan. Selanjutnya ada pengembangan bauran pemasaran. Yang pertama ada produk atau produk, pengembangan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua ada harga atau price, strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai produk dan permintaan pasar, serta kebijakan harga yang dapat meningkatkan penjualan atau memperkuat posisi merek. Dan yang ketiga ada tempat atau place, manajemen saluran distribusi untuk memastikan produk dapat dijangkau oleh konsumen dengan efisien dan efektif. Dan yang keempat ada promosi atau promotion, penggunaan berbagai alat promosi seperti iklan, penjualan langsung, promosi penjualan, dan strategi komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran merek dan mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya ada implementasi strategi pemasaran. Apa sih implementasi strategi pemasaran itu? Implementasi strategi pemasaran adalah proses yang kompleks untuk memerlukan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, koordinasi lintas fungsional, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Para ahli dan peneliti menekankan pentingnya komitmen manajerial, kepemimpinan yang kuat, dan analisis situasional sebagai elemen kunci untuk keberhasilan implementasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran mereka dan mencapai tujuan bisnis mereka. Implementasi strategi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada Crevens David W. pada tahun 2006, menekankan pentingnya menyelaraskan strategi pemasaran dengan tujuan bisnis secara keseluruhan dan mengembangkan rencana yang terperinci untuk eksekusi. Selain itu, pentingnya pemantauan kinerja dan penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik pasar. Implementasi strategi pemasaran harus mencakup perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang efektif, dan pengukuran kinerja yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu Walker and Quaker pada tahun 1987, menyoroti peran penting dari koordinasi lintas fungsional dalam implementasi strategi pemasaran dan bagaimana integrasi antara pemasaran dan fungsi bisnis lainnya dapat meningkatkan keberhasilan implementasi. Yang ketiga yaitu Noble and Mokwa pada tahun 1999, mengembangkan teori manajerial yang berfokus pada perilaku dan komitmen manajer dalam proses implementasi strategi pemasaran. Mereka menemukan komitmen manajerial dan kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Kepemimpinan dan komitmen manajerial memainkan peran kunci dalam mengarahkan dan memotivasi tim untuk melaksanakan strategi pemasaran dengan efektif. Yang keempat itu ada Kohler and Keller pada tahun 2016. Menyediakan panduan komprehensif tentang berbagai aspek pemasaran termasuk implementasi strategi. Mereka menekankan pentingnya analisis situasional segmentasi pasar, penargetan, dan positioning atau STP sebagai bagian integral dari implementasi. Yang terakhir yaitu ada Crittenden and Musica pada tahun 2002, menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi strategi pemasaran. Slide selanjutnya ada evaluasi pemasaran dan pengendalian strategi. Evaluasi dan pengendalian strategi pemasaran adalah langkah penting dalam memastikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pengendalian strategi pemasaran juga proses yang penting untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Implementasi yang berhasil dari proses evaluasi dan pengendalian juga memerlukan komitmen manajerial yang kuat dan pendekatan yang fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya ada evaluasi pemasaran dan pengendalian strategi menurut para ahli. Yang pertama ada Pearce tahun 1997.
menyoroti pentingnya evaluasi terus-menerus dalam mengelola perubahan strategi pemasaran. Pearce juga menekankan bahwa pasar yang dinamis memerlukan pendekatan fleksibel untuk evaluasi dan penyesuaian strategi. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan secara real-time. Yang kedua itu ada Clark and Ambler pada tahun 2001. Membahas evolusi pengukuran kinerja pemasaran dan pentingnya metrik yang relevan dalam mengevaluasi strategi pemasaran. Mereka menekankan bahwa pengukuran kinerja harus berfokus pada hasil jangka panjang dan pendek. Yang ketiga yaitu Morgan, Clark, and Gunnar pada tahun 2002. Menyoroti pentingnya audit pemasaran sebagai alat untuk evaluasi mendalam terhadap strategi pemasaran. Yang keempat yaitu Russ, Ambler, Carpenter, Kumar, and Srivastava pada tahun 2004. Menekankan pentingnya mengukur produktivitas pemasaran melalui berbagai metrik termasuk kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, dan pangsa pasar. Mereka juga menyoroti bahwa evaluasi harus dilakukan secara berkala. Yang kelima yaitu Kaplan and Norton pada tahun 1996. Memperkenalkan konsep Balanced Scorecard sebagai alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan strategi pemasaran. Balanced Scorecard menggabungkan metrik keuangan dan non-keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Yang terakhir ada Day and Wensley pada tahun 1988, menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi keunggulan kompetitif dan kinerja strategi pemasaran. Mereka menekankan pentingnya analisis lingkungan eksternal dan internal. Evaluasi keunggulan kompetitif membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasar dan menyesuaikan strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan mereka. Adaptasi strategi pemasaran terhadap perubahan. Adaptasi strategi pemasaran terhadap perubahan merupakan topik penting dalam literatur pemasaran. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang dinamis. Day 2011 menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan pemasaran yang adaptif untuk menanggapi perubahan lingkungan bisnis. Dia mengusulkan kerangka kerja untuk meningkatkan kemampuan pemasaran agar perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Perusahaan perlu mengembangkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam pemasaran untuk tetap kompetitif. Menurut Jaworski dan Kohlil 1993, penelitian ini menyoroti pentingnya orientasi pasar sehingga elemen kunci dalam adaptasi strategi pemasaran. Orientasi pasar melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan lingkungan pasar yang memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan. Perusahaan yang memiliki orientasi pasar yang kuat lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Menurut Salter dan Never 1994 membahas bagaimana lingkungan kompetitif mempengaruhi hubungan antara orientasi pasar dan kinerja. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan orientasi pasar yang kuat dapat beradaptasi lebih baik terhadap perubahan lingkungan kompetitif. Lingkungan kompetitif mempengaruhi kebutuhan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Menurut Owen dan Mahajan 1997 membahas pentingnya inovasi produk sebagai respon terhadap perubahan pasar. Mereka menekankan bahwa strategi pemasaran harus adaptif untuk mendukung pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar yang berubah. Inovasi produk dan adaptasi strategi pemasaran sangat penting untuk merespon perubahan pasar. Netflix awalnya mulai sebagai layanan sewa DVD, namun bereaksi terhadap perkembangan teknologi dan preferensi perubahan. Mereka bertransformasi menjadi raksasa layanan streaming
Langkah ini tidak hanya menyertakan transformasi teknis, tetapi juga berubah budaya perusahaan dengan basis keputusan berorientasi data dan konten, seperti House of Cards dan Stranger Things.